tauhid merupakan satu password yang paling penting. Ketika kita ingin login ke surga, maka passwordnya hanya satu. Bagaimana kita bisa memastikan diri kita ketika kita meninggal membawa kalimat tauhid atau membawa tauhid, mengesahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Al-hudurul kiram, ma'asyiral hadirin wa samratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala azza min qail fi muhamid tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladziina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. وقال الله تعالى في آية أخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Sadaqallahul Azim. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah pada kesempatan siang hari ini adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan tauhid. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid merupakan satu password yang paling penting. Ketika kita ingin login ke surga, maka passwordnya hanya satu. Bagaimana kita bisa memastikan diri kita ketika kita meninggal membawa kalimat tauhid atau membawa tauhid, mengesahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atani atin fabasyaroni, ada seorang malaikat yang datang kepadaku. Tentu di sini yang dimaksudkan adalah Jibril alaihi salam. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fabasyaroni, lalu ya malaikat itu memberikan kabar gembira kepadaku. Faqal, kemudian malaikat itu berkata, man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannata. Barang siapa di antara umatku yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, dakhalal jannata, maka dia pasti masuk surga. Qultu, kata Rasul, saya bertanya kepada malaikat itu, wa in zana wa in saraqa wa in sariqa, ya meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, maka malaikat itu menjawab, wa in zana wa in sariqa, meskipun dia meninggal dalam keadaan zina, meskipun dia mencuri sekalipun, akan tetapi ketika dia membawa kalimat tauhid, dia meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berangkat dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 82, yang artinya adalah orang-orang yang beriman, kemudian mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amnu, maka mereka akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat, wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkat dari ayat ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian besar ya kepada umatnya agar senantiasa memperhatikan masalah tauhid ini. Hal itu bisa kita lihat jamaah sekalian, yang pertama, bahwa ketika ya seseorang baru lahir,
di saat seseorang baru lahir ke dunia ini, maka sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis Abu Rafi' radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan bin Ali khina waladathu Fatimah," rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Kata sahabat Abu Rafi' radhiyallahu anhu, dia mengatakan, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadankan mengadankan kepada Hasan bin Ali di saat dia baru dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Tentu maknanya jamaah sekalian bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat cucunya yang pertama baru lahir kemudian diadankan oleh beliau, ini menunjukkan adalah betapa pentingnya mengajarkan tauhid itu kepada anak cucu kita di saat begitu dia memasuki dunia ini. Maka salah satu alasan, salah satu hikmah kenapa begitu ada anak yang baru lahir diadzankan, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Tuhfatul Maudud, salah satu rahasianya adalah agar apa yang pertama kali didengar oleh si bayi itu adalah kalimat-kalimat yang mencakup keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang mencakup kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga untuk memastikan kesaksian si bayi itu begitu dia masuk ke dunia ini, yang diperdengarkan kepada dia adalah syiar-syiar agama Islam ini. Sebagaimana halnya juga ketika manusia di saat sudah meninggalkan dunia ini, mereka juga dipesankan agar senantiasa membawa kalimat tauhid dengan talqin yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tauhid itu dari sejak bayi lahir sampai kemudian manusia nanti akan meninggalkan dunia ini. Yang kedua, jamaah sekalian, bisa kita lihat bagaimana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika memboncengkan Ibnu Abbas di belakang keledainya, maka Ibnu Abbas ketika itu masih anak-anak, masih kekanak-kanakan, seusia SD. Tapi bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tauhid ini kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu pesan kepada Ibnu Abbas, "Ya hulam, inni u'allimuka kalimatin." Wahai anak kecil, sesungguhnya aku ajarkan kepada kalian beberapa untian kalimat yang sangat penting. Inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu kalimat-kalimat penting yang mesti kalian harus ingat. Ihfadillah yahfadka. Yang pertama Rasul katakan kepada Ibnu Abbas, ihfadillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Yahfadka, Allah pasti akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah Subhanahu wa taala, pasti engkau akan dapati Allah Subhanahu wa taala, pasti engkau akan dapati Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, jika ada meminta maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika Anda minta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal ummata law istama'at ala ayanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kadabahu Allahu laka. Dan ketahuilah Ibnu Abbas, sesungguhnya ketika segolongan umat manusia mereka ingin berusaha semaksimal mungkin memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada dia, lam yanfa'uka, maka usaha yang dilakukan oleh mereka pasti tidak akan bermanfaat untukmu kecuali sesuatu yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirimu. Dan sebaliknya, walau istama'u, jika sekiranya mereka berkumpul ala ayyadurruka bi syai'in, mereka berkumpul
berkumpul ya ingin mencelakakan dirimu, lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu laka, maka niscaya mereka tidak akan bisa membahayakan dirimu, mereka tidak akan bisa mencelakakan dirimu kecuali dengan sesuatu yang sudah ditakdirkan, yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena takdir yang digunakan untuk mencatat takdir Allah Subhanahu wa taala sudah diangkat, wa jaffatis suhuf, dan catatan takdir itu pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah. Inilah satu contoh bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan masalah tauhid ini kepada anak-anak yang ketika mereka sudah memasuki usia SD, memasuki usia ya pertengahan SD menjelang SMP, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di sana bukan hanya sekedar tauhid yang diingatkan, tapi di sana diingatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan kewajiban seorang manusia di saat mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas dan kewajiban manusia hanya satu, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah kepadaku. Bagaimana mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Menyembah tentu di sini maksudnya adalah tauhidullah azza wa jalla, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sekaligus imtithalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi, melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul ingatkan kepada Ibnu Abbas, jagalah Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, melaksanakan semua perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Apakah itu perintah sifatnya adalah ubudiyah atau perintah itu adalah sifatnya mengesahkan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jika itu sudah ya Anda laksanakan, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa hadir bersama denganmu. Tajidhu tujahak, kamu akan dapati ya Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu. Kemudian yang kedua, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada Ibnu Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah. Jika Anda punya keinginan, jika Anda punya keperluan, fas'alillah, mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah minta kepada yang lain-lain. Tidak usah pakai perantara ini perantara itu, tapi minta langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika Anda minta kepada Allah Subhanahu wa taala, fasta'in billah, maka mintalah tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tentu jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan bagaimana pentingnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencoba memastikan bahwa Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya adalah dekat dengan kita, sehingga ketika kita minta pertolongan, kita langsung minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang ketiga, pada ya bagaimana Rasul mengajarkan tauhid ini kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasul ajarkan mengenai takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya takdir sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh seseorang, apa yang dilakukan oleh manusia di saat mereka berikhtiar, di saat mereka akhdul asbab, itu semua hanya sekedar yang melaksanakan ikhtiar dan akhdul asbab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hasil akhirnya tetap kembali kepada suratan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya bagaimana perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ketika ya beliau ya memperhatikan masalah tauhid ini kepada ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kepada cucunya Hasan bin Ali di saat baru lahir. Kemudian jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga bisa kita lihat
bagaimana perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam masalah tauhid ini terus diperhatikan agar ya kita umat Muhammad, kita hamba Allah Subhanahu wa taala di saat meninggal nanti kita betul-betul membawa kalimat tauhid, kita betul-betul membawa keimanan dan kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat ya kita sedang menghadapi orang yang sekarat, maka satu hal yang ditekankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita mengajarkan kepada mereka orang-orang yang sedang sekarat itu, pesan terakhir yang kita ingin sampaikan kepada orang-orang yang sekarat itu adalah kalimat tauhid sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, laqinu mautakum la ilaha illallah fa inna man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah indal maut dakhalal jannata yauman minad dahri rawahu Muslim. Laqinu mautakum la ilaha illallah, ajarkanlah kepada orang-orang yang menjelang meninggal. Mauta di sini tentu maknanya adalah man sayamut, orang yang akan meninggal. Ya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ya, mauta memang jamak dari kata mayit. Ya, maknanya orang yang mati. Tetapi kalau lihat konteksnya, ini adalah yang dimaksudkan adalah man sayamut, orang-orang yang akan menjelang meninggal. Talqinkanlah, ajarkanlah orang-orang yang menjelang meninggal di antara kalian dengan kalimah la ilaha illallah. Karena sesungguhnya barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah dakhalal jannata yauman minad dahri, maka dia dipastikan akan masuk surga kapan saja dia meninggal itu. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini juga diperkuat bagaimana sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi pamannya Abu Thalib yang menjelang meninggal. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam seolah-olah merasa berhutang budi kepada Abu Thalib, karena Abu Thalib lah yang menjadi bemper ya pertahanan beliau ketika mendakwai orang-orang kafir Quraisy. Abu Thalib lah yang menikahkan Rasul dengan Khadijah. Abu Thalib lah yang mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam sepeninggal kakeknya. Maka dengan jasa yang begitu banyak, maka menjelang meninggalnya Abu Thalib ya ditemani oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dituntun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar Abu Thalib berkenan mengucapkan kalimah la ilaha illallah, sehingga Rasul mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhaju biha rabbi, wahai pamanku bacalah la ilaha illallah sebagai satu kalimat yang aku akan jadikan alasan di hadapan Tuhanku nanti ya. Tetapi di saat Rasul mengajarkan yang demikian itu, tampaknya Allah tidak berkenan ya, Allah tidak berkenan ketika Abu Thalib dituntun oleh Rasul dengan membaca kalimat tauhid, sehingga Rasul ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya surat Al-Qasas ayat 56. Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Maka dari pelajaran ini jemaah sekalian yang bisa kita ambil di saat kita menghadapi orang yang sekarat, satu pesan penting yang kita sampaikan ya kepada mereka, yang kita bisikkan ke telinga mereka adalah kalimah la ilaha illallah. Kita tuntun mereka, ketika kita sudah tuntun sekali dua kali dengan ucapan la ilaha illallah, kita tuntun, kita bisikkan ke telinga mereka sekali dua kali sudah cukup, tidak perlu dicar terus sampai selesai, tidak. Yang penting ucapan terakhirnya almarhum itu adalah la ilaha illallah, maka itu untuk memastikan bahwa di saat ya menjelang meninggalnya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian bagaimana keteladanan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita terkait dengan pentingnya ya kita mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang kita cintai. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat meninggal nanti ya, dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat tauhid, kalimah la ilaha illallah. Amin Allahumma amin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqouli hadatil muhtadun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal
'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa lakum li sa'iril muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi yaqbalu taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibu alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa yaziduhum min fadlihi wal kafirun lahum 'adabun syadid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan narju biha an-najata yaumal qiyamah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa nusalli wa nusallimu 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama ajma'in. Amma ba'd. Al-hudurul kiram ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu anis sayyi'at innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa ala tabi'in wa ala tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Radhiyallahu anna wa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasruddin wa akhdhul man khadhalal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillah syirka wal musyrikin. Allahumma ansuril muslimin al mustad'afin al madlumin al mujahidin fi kulli makan, al madlumin al mustad'afin al madlumin fi Palestin wa fi Gaza wa fi Rafah wa fi amakin ukhra min al bilad al islamiyah. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslim man kana fi salahi salahul islam wal muslimin wa ahlik man kana fi halaki salahul islam wal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimis shalah.